Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan membahas tentang buku tema 1. Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran pertama, yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, Indonesia memiliki berbagai macam bangsa dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa kita bersyukur? Kita dapat bersyukur dengan dalam bentuk sikap saling menghargai dan menghormati sesama suku, bangsa, dan agama lain. Nah, dalam pembelajaran ini tentang berbagai macam kebudayaan, kita juga akan belajar tentang berbagai macam alat musik yang ada di Indonesia dari berbagai macam daerah. Contoh dari daerah kita yang sekarang ini Bekasi, termasuk daerah wilayah Jawa Barat. Di daerah kita memiliki angklung, ada juga suling, ada kecapi, gendang, kalung, dan lain-lain. Nah, selain itu ada pula dari daerah lain seperti dari Papua ada tifa, lalu ada juga sasando, dan lain-lainnya. Kesemua itu cara bermainnya berbeda-beda. Ada yang ditiup seperti suling, ada yang ditepak seperti gendang, ada juga yang dengan cara hanya digoyangkan akan mengeluarkan suara. Contohnya seperti, angklung ini adalah alat musik dari Jawa Barat, ya. Di sekolah kita kebetulan ada angklung, kemarin sempat ada ekskul angklungnya juga. Nah, bagaimana cara memainkannya? Hanya dengan cara digetarkan. Kok bisa bunyi? Nah, itu dia. Pelajaran ini akan menyambung kepada bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, jadi bunyi dihasilkan dari getaran yang merambat melalui udara. Maka terciptalah suatu bunyi yang terdengar oleh telinga kita. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Itu adalah salah satu media perambatan bunyi. Nah, tapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Apa ini maksud ruang hampa? Ruang hampa itu ruang yang tidak ada udara. Apakah ada yang ruang hampa itu? Ternyata ruang hampa itu ada. Contoh, kamu mempunyai cita-cita sebagai astronot. Astronot akan pergi atau terbang keluar bumi. Nah, di luar angkasa sana tidak ada udara. Itu disebut ruang hampa udara. Atau nanti kita bisa juga mungkin berkunjung ke planetarium. Di sana ada contoh ruang hampa udara. Udaranya sudah tersedot. Seperti itu. Kemudian bunyi juga memiliki sifat bunyi merambat. Nah, kita akan belajar sifat bunyi merambat. Itu ada di tema halaman pembelajaran ketiga. Nah, sifat bunyi merambat itu halamannya pembelajaran ketiga di halaman 34, ya. Nah, sifat bunyi merambat. Bunyi merupakan gelombang yang perambatannya sejajar dengan arah getaran. Bunyi dapat terdengar jika mempunyai syarat berikut. Ada 3 syarat bunyi dapat merambat. 1. Adanya suara bunyi. 2. Adanya media penghantar.
ketiga adanya pendengar. Nah, yang pertama ada satu sumber bunyi, harus ada sumber bunyinya, bisa suara kita atau nih. Nah, ada suaranya kan, ini merupakan sumber bunyi. Karena bunyi dihasilkan dari getaran. Nah, seperti ini. Terus ada media penghantar. Apa itu media penghantarnya? Tadi yang ada 3. Yang pertama benda padat. Nah, yang kedua benda cair, lalu benda gas atau udara. Itu merupakan media penghantar. Yang ketiga ada pendengar. Nah, sudah ada suara, sudah ada penghantar. Kalau tidak ada yang mendengar, tidak akan menjadi suara karena tidak terdengar. Kemudian bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perambat. Nah, tadi bunyi tidak akan bisa terhantar jika tidak ada medianya atau di ruangan hampa. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibanding bunyi yang merambat melalui udara. Nah, kalau medianya zat cair atau zat padat, tidak terlalu akan jelas terdengar seperti di udara ini, ya. Nah, kemudian untuk mematangkan materi kita, kalian di rumah dapat melakukan percobaan di buku tema halaman 37. Nah, ini tentang perambatan bunyi. Nanti kalian bisa bikin alatnya mudah. Alat dan bahannya. Kamu cukup mencari bekas gelas aqua gelas atau kaleng susu. Nah, kemudian dengan tali nanti dibaca di sini. Nanti silakan kalian praktekkan, ya. Dan kemudian hasil prakteknya bisa dikonfirmasi kepada ibu sebagai penunjang nilai kalian, juga sebagai pengalaman untuk kalian. Kemudian satu lagi, ada fakta perambatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bunyi merambat melalui media udara. Nah, semua suara yang terdengar saat berbicara, bercakap, dan suara perbincangan di sekitar kita. Nah, itu contoh sehari-harinya, seperti ibu sekarang sedang berbicara. Nah, akan terdengar kepada kalian. Atau ketika kita pembelajaran di kelas, itu adalah fakta sehari-harinya bahwa bunyi merambat melalui udara. Kemudian yang ketiga, bunyi merambat melalui zat cair. Bener nggak sih melalui zat cair itu kan air, bisa nggak sih bener merambat? Ada contohnya, suara lumba-lumba. Nah, siapa yang pernah mendengar suara lumba-lumba? Mungkin kalau dengan telinga kita biasa tidak akan terdengar suara lumba-lumba, tapi yang akan terdengar pada radar kapal selam. Nah, ada kapal selam, nanti dia akan mendengar suara-suara lumba-lumba. Atau waktu ada di video yang suka viral-viral itu adalah video suara ikan paus. Memang benar, bunyi dapat merambat melalui air walau meskipun tidak terlalu jelas. Nah, yang ketiga adalah bunyi merambat melalui benda padat saat menempelkan telinga di rel kereta api. Nah, mungkin nanti jika keadaan kita sudah normal, kamu bisa main ke stasiun kereta api. Kemudian di sana akan ada suara roda kereta api yang masih berjalan belasan kilometer akan terdengar dan jelas. Nah, tidak usah mungkin tidak perlu jauh-jauh ke kereta api. Melalui tembok ini, kamu pasti ada kalau kamu menempelkan kuping kamu melalui tembok, akan terdengar ada beberapa suara meskipun jauh seperti itu. Demikian penjelasan ibu, mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.